Selamat pagi semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu, teman-teman semua dalam acara seminar online Museum dalam Semangat Optimisme Era Normal Baru. Pada seminar kali ini, ya, untuk perkenalan saya akan mengenalkan narasumbernya. Pertama, ada Bapak Dr. Andus Fitra Arda, M.Hum. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Karet. Mas pagi. Ya, semoga sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah sehat ini ya. Ya. Masih isolasi tapi Mas. Dari luar kota kemarin. Iya, Pak. Untuk narasumber kedua, selamat bergabung Pak. Pak Yiyo T. Herlambang, SEMM. Pak, terima kasih pagi, Mas. Pak Yiyo. Pagi. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Untuk acara untuk pagi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Liliana Sugibarto, MS. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat datang semua. Untuk mempersingkat waktu, bisa kita mulai seminar daring online ini. Untuk pertama, kita akan membukanya dengan kata sambutan dari Ketua Panitia sebagai penanggung jawab kegiatan. Untuk itu, saya persilakan pada Ibu. Langsung aja Mas pengantar langsung museum. aja. Ya. Langsung tuh kan. Enggak laporan. Langsung untuk pertama saya persilakan kepada Ibu Maeva Salma sebagai Kepala Museum Basuki Abdullah untuk memberikan sedikit pengantar untuk memulai seminar online ini, Bu. Saya persilakan kepada Ibu terima Maeva kasih Salma. Mas. Ya, terima kasih Mas Grit karena kita waktunya cepat ya. Kita juga mau tes swab, jadi lebih cepat, lebih baik. Yang terhormat Direktur Perlindungan Kebudayaan Bapak Fitra Arda M.Hum. Yang terhormat Ketua AMIDA DKI Jakarta, Paramita Bapak Yiyo Herlambang. Yang terhormat Ibu Dr. Liliana Sugiharto, MS, dan tim panitia dari Museum Basuki Abdullah. Serta Bapak, Ibu, saudara, saudari peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam budaya, selamat pagi. Ibu. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat bertemu dalam acara seminar secara daring. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Purbakala ya Pak Fitra yang ke-107, serta juga kegiatan ini dilakukan bercermin dari wabah yang kita hadapi, di mana museum hampir 3 bulan tutup sementara secara fisik. Tetapi ada yang tetap hadir walaupun secara virtual di tengah COVID pandemi ini. Mari kita bangkit untuk seni dan budaya, khususnya museum, dalam semangat menghadapi era normal baru. Tema seminar pagi ini adalah Museum dalam Semangat Optimisme Era Normal Baru, dengan pembicara Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud Bapak Dr. Andus Fitra Arda M.Hum, dan juga Bapak Ketua AMIDA kita, Bapak AMIDA DKI Jakarta, Paramita Jaya, Bapak Yiyo Herlambang, dan juga dimoderatori oleh Ibu Dr. Liliana Sugiharto, MS. Pak Direktur, seminar ini yang mendaftar kurang lebih ada 121 orang, ya, dan disaksikan bisa langsung melalui YouTube Museum Basuki Abdullah. Bapak dan Ibu,
Mari kita ikuti bersama-sama seminar ini. Mudah-mudahan seminar ini bermanfaat serta kita semua mendapatkan pencerahan dan pemikiran-pemikiran yang bersifat inovatif dari Bapak-bapak narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada para narasumber dan moderator, kepada panitia, dan juga kepada Bapak Ibu peserta seminar yang sudah ikut bergabung dalam acara seminar daring Museum Basuki Abdullah. Kegiatan museum secara daring ini banyak, tidak hanya seminar saja, Pak Direktur dan Pak Yoyo. Kami juga melakukan kegiatan pameran daring, penyuluhan daring, workshop daring, dan juga seminar. Ini yang ketiga kalinya seminar daring, ya Mas Grit ya, 3 kali dilakukan. Dan alhamdulillah biasanya museum tidak bisa mengadakan acara seluruh Indonesia. Secara daring ini rupanya efektif, bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Biasanya sejauh Bodetabek saja, dan alhamdulillah kita bisa melakukannya se-Indonesia. Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan seminar ini. Mohon dimaafkan, mungkin kalau ada kadang nanti dalam seminar ini putus, suaranya terputus-putus, mohon dimaafkan. Pesan kami, ciptakan museum atau ruang kerja seaman, sebisa mungkin, dan senyaman mungkin, sesuai dengan protokol kesehatan. Dan tak lupa, pastinya kita selalu berdoa agar situasi ini segera berlalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maju budaya, Indonesia bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata pengantarnya pada Bu Maifa Salma. Untuk memulai diskusi kali ini, untuk seminar kali ini, saya persilakan kepada Ibu Liliana Sugih Barto, Ibu Dokter, untuk memandu sebagai moderator untuk memulai kepada narasumber pertama, kepada Pak Direktur Fitra Arda untuk ini. Saya serahkan pada Ibu Liliana sebagai moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang terhormat, hampir 3 bulan kita memiliki aktivitas yang berbeda dari biasanya. Kita tinggal di rumah, kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, museum terpaksa ditutup, demikian pula dengan kantor atau kampus serta banyak kegiatan lain. Kegiatan yang biasa atau yang kita katakan normal berubah karena pandemi COVID-19. Saat ini Bapak Ibu kita bersiap menyambut era yang disebut era normal baru. Tentu dengan harapan dan semangat optimisme baru. Nah, bagaimana museum menghadapi era normal baru akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Fitra Arda, Direktur Pelindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bapak Iyok Herlambang, Ketua AMIDA DKI Jakarta. Selamat pagi para narasumber, Bapak Fitra Arda dan Bapak Iyok. Perkenankan saya membaca riwayat singkat saja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Fitra Arda Sambas lahir di Agam Bukit Tinggi pada tanggal 23 Januari 1966. Bapak Fitra Arda menempuh pendidikan sarjana bidang sejarah Indonesia dari Universitas Andalas dan magister bidang arkeologi dari Universitas Indonesia.
Saat ini Bapak Fitra Arda adalah Direktur Perlindungan Kebudayaan di Kemendikbud. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Yiyok Trio Herlambang, sarjana ekonomi magister manajemen, lahir di Jember pada tanggal 30 Oktober 1965, menempuh pendidikan sarjana manajemen, kemudian magister manajemen jurusan keuangan, dan saya singkat saja, saat ini Bapak Ibu, mungkin kita semua kenal ya, sudah kenal Bapak Fitra Arda, Pak Yiyok. Pak Yiyok adalah Ketua Amida DKI Jakarta dan Ketua 4 Divisi Khusus International Council of Museum untuk Museum Perbankan, Museum Perguruan Tinggi, dan Museum Seni. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Bapak Fitra Arda untuk menyampaikan presentasinya dalam waktu sekitar 15-20 menit ya Bapak. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mas Kri, terima kasih Bu Liliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Maeva selaku Kepala Museum Basketbola, yang saya hormati para narasumber juga Pak Yiyok, beliau juga di samping Ketua Amida juga Ketua Pelaksana Harian AMI Pusat kalau saya nggak salah. Kemudian yang saya hormati tentu banyak para penggiat museum ya, kepala-kepala museum, tadi saya lihat juga ada Ki Bambang juga, ada Mbak Dian, ya ada beberapa teman-teman yang saya lihat sempat. Terima kasih. Ya. Hari ini kita tentu akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Maeva, tentu dalam rangka pasca COVID ini new normal kalau kita sebut ya. Kita tidak normal tapi ada normal baru, jadi tatanan baru lah apa yang akan kita lakukan di semua lini kehidupan. Nah, barangkali saya akan share screen, mungkin penganunya ya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu sekali lagi terima kasih ke teman-teman Musbadul yang memang sudah bergiat ya selama ini di bidang museum dan banyak hal yang dilakukan selama masa COVID ini. Dan hari ini kita tentu akan melakukan ya sejenis diskusi atau webinar berkaitan bagaimana kita menghadapi tatanan baru dalam kehidupan ke depan. Pertama tentu beliau mengangkat dalam rangka Hari Purbakala. Hari Minggu kebetulan kita akan melakukan peringatan Hari Purbakala kita sebut ya. Hari Purbakala ini lebih kepada 107 itu tata kelola lembaga kepurbakalaan Indonesia, tentu termasuk di dalamnya Museum Basuki Abdullah, dimulai dari zaman Belanda dulu sampai ke masa sekarang. Bagaimana kita mengelola cagar budaya baik di museum maupun yang di lapangan. Nah, dalam rangka peringatan Hari Purbakala itu hari ini Museum Basuki Abdullah melakukan web, tentu sangat berkaitan dengan langkah-langkah ke depan. Tentu Pak Yiyok juga akan sangat bisa memberi peran nanti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa transisi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini cuma garis besar saja bagaimana kita menghadapi tatanan baru ke depan. Kita mengalami hal-hal perubahan yang sangat drastis menurut saya. Ya kita harus di rumah, museum tutup, layanan tutup, kita serba dihantui karena lawan kita tidak kelihatan. Tentu kembali kepada kitanya, kedisiplinan dan lain-lain. Nah, tatanan baru inilah akan kemulai ke depan dan kita harus optimis. Seperti harapan dari tema kita ini ya, museum dalam semangat optimisme di era baru ya, di era baru, era normal baru. Jadi menurut saya pertama, walaupun ada bencana pandemi COVID ya di COVID-19, museum harus tetap fokus pada fungsi utamanya. Tetap kita harus di situ berpegang teguh ya, museum itu melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengkomunikasikan. Nah, cuma dalam rangka fungsi-fungsi itu tentu ada keterbatasan kita di masa-masa pandemi ini. Nah, disinilah barangkali kita perlu menata, kita perlu berkreasi untuk memainkan peran kembali museum itu. Sekali lagi, kita tetap fokus pada fungsi museum seperti yang di undang-undang dan di dalam PP kita,
fungsi itu melindungi. Nah, kalau sekarang kita terjemahkan bagaimana melindungi di masa COVID, bagaimana melindungi di masa pasca COVID, lalu kemudian bagaimana mengembangkannya di masa COVID, dan bagaimana mengembangkannya setelah COVID. Sama juga memanfaatkan di masa-masa COVID ini, lalu setelah itu apa, dan mengkomunikasikannya di masa-masa COVID ini, kemudian juga mengkomunikasikan di era tatanan baru kehidupan kita. Kita tetap fokus pada situ, bahwa fungsi museum sangat besar, sehingga ke depan museum tetap ya, walaupun orang tidak bisa berkunjung, namun di sisi lain museum diharapkan tetap mampu menjadi tempat tumbuh, berkembang, kemampuan berpikir, serta kreativitas masyarakat. Lalu kemudian berfungsi sebagai pendorong tumbuhnya rasa rasa bangga dan cinta tanah air, dan serta nasionalisme bangsa, lalu menjadi objek wisata yang mengedepankan unsur pendidikan dan pelestarian dan warisan atau pengalaman ya, sehingga ini yang terakhir, yang nomor 2 terakhir ini menurut saya tidak akan bisa dihindari, walaupun ke depan kita tren dengan TI ya, mungkin dengan webinar dan lain-lain, dengan melalui online ini, tapi pengalaman ke museum tetap sangat dibutuhkan. Tentu perlu kita rancang bagaimana ke depan masyarakat bisa mengakses itu. Lalu kemudian bisa menjadi pusat informasi dan dokumentasi warisan budaya bangsa. Jadi museum masih tetap kita arah seperti itu. Seperti juga tujuan dari undang-undang yang baru keluar, yakni Undang-Undang Pemujaan Kebudayaan, lalu kemudian di sana ada strategi untuk menyusunnya, lalu kemudian ada indeks pembangunan kebudayaan. Jadi kalau kita di sekarang ini kita masih dalam masa-masa sulit, tentu tetap fokus kita kenapa museum itu hadir. Ujungnya ke depan museum itu dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Tentu dengan bermacam metode, bermacam strategi tetap harus kita tempuh. Tentu dengan percobaan ya, selama ini barangkali museum, UNESCO juga mengatakan bahwa museum semua tutup, tapi mulai mereka berkreasi bagaimana bermuseum itu tetap eksis. Mungkin juga banyak dampak yang muncul, tapi itu coba dihindari. Sekali lagi, kita tetap fokus kepada fungsi museum kita. Nah, kemudian ketika pasca COVID ini, tentu apa yang kita sebut new normal, yaitu perubahan perilaku ya, nanti Bu Dokter juga bisa menambahkan, untuk menjalankan aktivitas ya normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Karena lawan kita ini yang kita sebut COVID itu kita tidak lihat. Musuh kita tidak tahu. Kalau musuh kita tahu, kita bisa ngelak gitu ya. Kalau jurus silat kita bisa keluarkan jurusnya. Ini kan kita tidak tahu. Sehingga protokol kedisiplinan harus kita lakukan, harus kita buat, termasuk untuk museum. Misalnya menjaga jarak ya. Lalu kemudian yang lebih penting adalah memberi kesadaran baik bagi kita sebagai pengelola museum atau pengelola budaya maupun masyarakat ya, di sekitarnya atau masyarakat nanti penikmat museum itu sendiri. Jadi dua-duanya harus saling isi mengisi. Nah, nanti apa yang terjadi normal baru ini harus kita terjemahkan ke tata kelola museum. Pak Iyo barangkali selaku Amida Jakarta dan nasional juga, Bu Meva dengan teman-teman, yakin saya kemarin dengan Pak Yudi juga, saya juga beberapa beri masukan, sudah membuat itu SOP kita, tata kelola kita ke depan untuk museum pasca menghadapi normal baru ini. Mungkin juga akan keluar protokol-protokol baru dan tata kelola kita mengelola museum ke depan. Tentu banyak perubahan yang harus kita lakukan. Imbasnya tentu itu yang akan kita akan kita cari solusi-solusi akibat dari pandemi ini. Lalu yang paling penting adalah kesiapan kita sebagai pengelola dan kesiapan masyarakat untuk menerima itu. Jadi dua-duanya harus saling isi-mengisi, kesiapan kita sebagai pengelola dan kesiapan masyarakat sebagai penerimanya. Kalau pengelola tidak siap, di sisi lain masyarakat tidak siap, itu juga akan bisa ketularan. Demikian juga sebaliknya. Kalau masyarakat juga tidak siap, mereka tidak disiplin dengan sendirinya, nanti juga akan tidak akan akan kembali penularan itu terjadi. Jadi dua-duanya kita harus siap dengan tatanan baru itu. Jadi itu yang harus kita lakukan ke depan. Nah, ada beberapa isu penting saat ini menurut saya yang terjadi ketika pandemi ini. Pertama, dampak COVID itu sendiri pada permusiuman. Itu nanti akan kita jelaskan sedikit. Lalu kemudian bagaimana kesiapan museum untuk masa tatanan baru ini atau new normal disebutnya gitu ya. Lalu kemudian kesiapan masyarakat untuk tatanan baru itu, sudahkah mereka siap? Dan apa yang harus dilakukan? Lalu yang lebih penting juga adalah kembali ke pengelola, program-program kreatif, dan menjaga jaringan secara pelanggan. Jadi bagaimana museum itu ke depan, dia menjaga jaringannya, dan menjaga pelanggannya, biar mereka tetap ya bisa berkunjung, baik itu langsung maupun melalui online. Lalu kemudian tentu yang lebih penting lagi adalah museum sebagai ruang publik,
tentu akan menjadi ruang rekreasi dan pengalaman baru. Ini akan menjadi tantangan dan peluang bagi kita untuk mengembangkannya. Bahkan disebut pariwisata itu akan mulai bangkit. Tentu museum harus menangkap itu. Tentu harus ketat betul protokol yang kita buat. Sekali lagi kembali kepada kita untuk mengaturnya. Tentu kembali kepada masyarakat yang akan melakukan kunjungan dan lain-lain. Harus diingat sekarang ini kita perlu mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan kesehatan mental, Bu. Salah satunya melalui budaya ya. Kita mungkin sudah jenuh di rumah gitu ya. Kita selama ini bersosialisasinya cuma melalui online, butuh hal-hal demikian. Tapi untuk melakukan itu tentu ada protokol baru, ada aturan-aturan baru untuk menjaga agar virus ini tidak berkembang dan dia bisa kita atasi, bisa kita kita minimalisir efeknya gitu. Tentu dampak isu-isu ini yang harus kita cermati. Saya mulai dengan misalnya dampak COVID. Pertama, museum tutup. Hampir seluruh museum dunia tutup ya. Efeknya pasti itu. Pekerjanya, belum lingkup sekitar museumnya, orang berdagang, para pemandunya, itu terkena efek. Pariwisata berhenti. Akses masyarakat dibatasi. Kita keluar negeri ada yang ditutup, di lockdown. Penutupan sekolah, akses keluar rumah juga dilakukan. Ini dampaknya. Kita berkumpul juga dikurangi. Kalau tidak perlu nggak usah keluar. Dampak ekonomi jelas, terutama bagi teman-teman museum swasta ya yang selama ini hidup mungkin dari orang aktivitas mereka, orang datang, aktivitas sampingan menjual aksesoris dan lain-lain, atau melakukan aktivitas yang mungkin bisa berbayar dan lain-lain. Tentu ini juga menjadi bagian dari yang terdampak. Biasanya museum ada ikon sebuah perusahaan besar misalnya, tiba-tiba dia sudah tidak bisa, sehingga juga penyumbang itu ya, menyumbang anggaran itu mereka tentu juga berpikir untuk melakukan itu. Ini dampak yang dirasakan oleh museum di dunia. Itu sudah dibuat oleh UNESCO. Hampir semua terdampak itu. Tapi pada sisi lain, sebetulnya ada kesempatan bagi kita untuk membenahi museum. Itu dilakukan teman-teman, terutama di Indonesia kemarin. Pak Yop bisa jelaskan nanti apa sudah dilakukan gitu ya. Misalnya mendigitalisasi koleksi, menarasi ulang koleksi kita yang selama ini mungkin kita masih sangat minim untuk itu. Lalu mungkin juga dengan tutupnya itu kita menjalankan peran-peran baru ya, ada peran-peran baru menggunakan media baru online gitu ya, webinar seperti sekarang ini, pameran bersama, lalu kita diskusi di media online seperti ini. Tentu ini hal-hal baru yang mungkin dulu tidak terbayangkan. Namun di sisi lain program seperti ini tentu juga ada kelemahannya. Misalnya tidak semua yang bisa mengakses menggunakan internet misalnya. Jadi ada keterbatasan. Tapi paling tidak museum kita seperti yang di awal paparan itu masih bisa berfungsi, menginformasikan kepada masyarakat apa yang ada di museumnya. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan selama masa dampak itu. Lalu tentu yang lain efeknya juga kita dengan sendirinya, mungkin Bu Beva sudah melakukan juga, akan meningkatkan tentu SDM-nya, bagaimana mereka bisa melakukan perbaikan SDM, terutama untuk menguatkan teknologinya, digital gitu ya, yang mungkin dulu belum terlalu belum terlalu kuat kita di bidang itu. Nah, sekarang kita mulai meningkatkan itu. Lalu yang lebih penting juga selama ini medsos tidak dilihat, sekarang medsos menjadi penting ya, menguatkan medsos itu jadi juga penting. Melalui medsos inilah jaringan kita bisa tetap pertahankan, pelanggan bisa kita tetap pertahankan. Ini barangkali sisi lain positif juga ketika ada COVID. Sehingga teman-teman bergerak, bahkan direktorat kita ada direktorat media baru. Sementara ini dipergunakan media baru. Misalnya kita menggunakan teknologi dengan TVRI, menggunakan YouTube, bahkan teman-teman sekarang yang bergerak YouTuber itu mereka juga mempergunakan bahan kebudayaan untuk konten-konten mereka, sehingga tetap mereka sebagai YouTube itu masih memiliki peran dan mereka juga mendapatkan secara ekonomi gitu. Dan ini ketika dampak-dampaknya menurut saya yang terjadi ketika museum ditutup, terutama pekerja-pekerja dan museum swasta yang saya lihat memang terdampak betul ya, dan ini yang harus kita pikirkan langkah-langkah ke depan. Lalu kemudian kalau kita mengikuti tata normal baru ya, lalu kemudian kesiapan museum. Tentu kalau untuk kesiapan museum, yakin saya ini teman-teman sudah melakukan. Kita harus menyusun protokol dan SOP baru untuk menyiapkan lahan museum. Misalnya
protokol tentang pekerja museum ya, itu mungkin sudah dibuat. Kita di direktorat juga sudah melakukan bagaimana melakukan WFH, bagaimana WFO, lalu bagaimana cara bekerja, mejanya diatur misalnya, lalu kemudian datang jam berapa, cara berinteraksi sama teman di kantor itu juga diatur sedetil mungkin. Tentu juga sama dengan teman-teman pekerja museum. Maka itu sudah dilakukan juga oleh teman-teman museum. Lalu kemudian seperti kalau kita mempekerjakan karyawan museum, tentu kita melihat juga aturan terkait lainnya. Misalnya DKI menerapkan genap ganjil, kita cek juga hari ini genap atau ganjil. Mungkin mereka yang punya kendaraan genap kita utamakan untuk hadir hari ini misalnya. Lalu kemudian yang sakit tidak usah masuk kantor dan lain-lain. Tentu itu kita atur sedetil mungkin. Lalu kemudian ada protokol penerimaan tamu misalnya. Bagaimana kita cara menerima tamu selain dari pengunjung gitu ya. Tentu itu dibuatkan juga di ruang mana kita bisa terima gitu ya. Dan apa yang dia harus lakukan tamu ketika dia masuk ke museum kita ya. Lalu kemudian ada protokol kebersihan museum ini juga penting. Nanti siapa yang ikut membersihkan harus tertentu, harus kita bentuk tim ya. Dan sehingga kita betul-betul menyiapkan lingkungan yang siap untuk dikunjungi dengan tentu aturan-aturan yang ketat. Lalu protokol penggunaan ruang, kalau nanti ada ruang pamer gimana, kalau dulu boleh orang berdesakan misalnya, atau kalau dulu orang boleh dekat melihat, sekarang bagaimana? Terus kalau kita menata koleksinya seperti apa? Ada keterbatasan ruang misalnya di Musmadul atau di Museum Nasional, tentu ini sangat spesifik untuk masing-masing museum. Monggo itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu kalau kita menyelenggarakan kegiatan tentu ada juga protokolnya. Kalau kita pameran daring, misalnya kalau kita pameran bersama, tentu kita buatkan aturan-aturan itu sehingga di tatanan baru ini kita tidak melanggarnya sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Lalu tentu juga protokol tentang layanan museum, jam berapa masuk, berapa orang boleh masuk, dan siapa yang mengawasi, gitu ya. Apa syarat-syaratnya, tentu protokol itu harus kita buat. Lalu kemudian ada protokol penanganan kasus, ini juga penting. Misalnya selama layanan, tiba-tiba kita menemukan orang yang datang itu kena COVID atau panas misalnya. Siapa yang menangani itu? Itu juga harus detail dibuat sebetulnya. Dan di mana ditempatkan? Apakah siap nggak peralatan kita, gitu ya? Tentu ini harus kita buatkan juga aturannya. Protokol keamanan juga sama. Ini khusus dia harus mencek semuanya dan siapa orang-orang yang datang ke sana dan ini harus betul termasuk nanti kalau kejadian misalnya ada ya kita nggak tahu ya bisa saja pencurian dan lain-lain ini juga harus dicek betul dengan masa-masa ini. Lo membuat tanda-tanda ya misalnya jarak dan lain-lain tentu itu ada protokol khususnya. Khusus untuk cara berkunjung ya dia masuk dari mana. Museum sendiri sudah siap dengan cuci tangannya, arah-arahannya, siapa yang memandu, berapa orang boleh masuk, berapa lama mereka di dalam, itu harus kita atur betul. Dan kalau mereka masih kurang, apa langkah kita untuk bisa melayani mereka? Membagikan leaflet misalnya, atau membagikan yang bersifat digital, sehingga di samping mereka keterbatasan melihat, mereka di rumah juga masih bisa mengakses ataupun melihat kembali. Dan mungkin masih banyak yang detail, tentu tergantung betul kepada kesiapan masing-masing museum. Itu kira-kira kesiapan kita untuk tatanan baru. Sekali lagi ini kesiapan pengelola dan kesiapan masyarakat untuk itu. Lalu yang ketiga kesiapan masyarakat untuk tatanan baru. Ini juga penting. Nah salah satunya tentu kita melakukan sosialisasi untuk kunjung museum misalnya. Atau untuk kegiatan bersama di museum. Pameran di museum. Selama ini kita sudah bekerjasama dengan masyarakat. Bagaimana kita ke depan mereka juga masih ikut terlibat. Nah, salah satunya tentu dengan sosialisasi dan pembentukan tim bersama kalau menurut saya untuk mempertahankan mitra-mitra kita, jaringan kita dan para penikmat museum kita. Kita pelihara itu mereka lah modal utama kita sebetulnya. Jadi tentu kemudian juga harapannya bagaimana menyelaraskan kebiasaan masa Covid ini untuk antisipasi layanan museum ke depan. Misalnya kalau di museum menyiapkan peran sanitasi dan kebutuhan-kebutuhan lain untuk pengunjung dan ini perlu betul diatur. Bahkan ini kan masalah baru sebetulnya, dan kita belum pengalaman tentang itu. Tentu melalui percobaan-percobaan dan kebiasaan-kebiasaan nanti akan lebih bisa kita maksimalkan. Lalu kemudian ada program kreatif, ini juga penting. Tentu kita harus merancang ya di tatanan baru ini, biar kita semangat itu, optimisme kita bisa lebih maksimal. Kita perlu merancang program-program kreatif baru dan menjaga jaringan serta pelanggan peminat kita. Itu penting menurut saya. Bagaimana tentu kreativitas masing-masing museum ya. Misalnya merancang program bersama antara pengelola museum dan komunitas dan masyarakat. Dan libatkan mereka merancang itu, lalu kemudian program kreatif yang melibatkan komunitas, swasta ya. Tentu kami di pusat sebagai Direktorat Jenderal Kebudayaan siap bekerja sama dengan siapapun.
Lalu kemudian kita juga harus tetap menguatkan dan mempertahankan mitra kita atau pelanggan kita, tentu dengan berbagai cara ya, sehingga mereka masih tetap. Sekali lagi, masyarakat sedang butuh rekreasi di saat-saat ini menurut saya. Tentu museum membuka peluang untuk itu. Lalu kemudian tentu kita harus menyadari layanan virtual tetap masih menjadi salah satu sarana untuk mencapai sasaran kinerja sebuah museum ke depan. Tentu kita juga harus siap dengan perangkatnya, siap dengan SDM-nya, dan siap dengan siap dengan program-programnya. Ini walaupun virtual tentu tidak menghindar juga layanan nanti yang langsung ke museum. Nah, yang langsung ke museum inilah yang SOP-nya yang menurut saya yang perlu juga kita buat seketat mungkin dan sedetail mungkin. Lalu tentu kemudian yang kelima ada museum sebagai ruang publik tentu untuk rekreasi dan pengalaman baru. Ada tantangan menurut saya bagaimana museum menangkap peluang-peluang itu. Terakhir barangkali di media disebutkan sekarang ini tren bekerja di rumah, boleh bekerja di mana saja. Bahkan mereka akan mencari tempat baru yang nyaman. Kenapa tidak museum di sekitar kawasan wisata bisa menyiapkan itu? Jadi mereka walaupun bekerja di Prancis misalnya, sambil wisata mereka masih bisa bekerja gitu ya. Kita bisa siapkan itu karena apa? Karena melalui layanan virtual itu tadi. Jadi tidak membatasi. Tentu pariwisata bisa menyambut itu, museum bagian dari itu. Kenapa tidak? Program-program kita bisa meningkatkan layanan untuk itu. Misalnya menurut duta besar di Prancis dan di Cina itu para pekerja perusahaan itu diizinkan kerja di rumah di mana saja ke depan. Tentu mereka pasti akan mencari tempat hiburan, tempat yang yang bisa membuat mereka nyaman, tapi mereka masih bisa bekerja sehari-hari sebagai orang di kantornya. Tentu ini peluang buat kita untuk itu. Sekali lagi bagaimana kita mengelola museum, kita kembalikan ke fungsi dasar museum kita yang di atas tadi itu, bagaimana museum ini ke depan betul-betul maksimal dalam menuju optimisme kita ke depan. Yakin saya museum akan bangkit, tentu wisata juga akan bersama-sama dengan kita. Nah, salah satu langkah ini menurut saya yang harus kita lakukan, revitalisasi museum ini berjangka, tidak bisa langsung ya. Revitalisasi tata kelola museum, ya bagaimana tata pamernya gitu ya, ruangnya, menyiapkan kamar mandi itu tentu butuh biaya. Kalau dulu kamar mandi kita mepet-mepet bisa dijarak tentu sesuai kebutuhan. Tata kelola museum terutama tentu ini sangat bergantung kepada kebutuhan masing-masing. Tata ruangnya, manajemen pengunjungnya, cara orang masuk, cara orang keluar, ini tata kelola disiapkan, SDM-nya, teknologinya. Lalu kemudian kita kembali mengemas koleksi, metadata digitalnya dikuatkan gitu ya. Mungkin ada fungsi-fungsi lain yang orang tidak masuk ke ruang, tapi di luar dia bisa menikmati juga. Dia langsung sebetulnya, tapi di luar ruang museum kita juga buat sesuatu. Penguatan narasi jadi penting, lalu program publik inilah yang diharapkan antara kita dengan masyarakat yang akan kita gabungkan ya, komunitas, lalu asosiasi sangat berperan di situ. Yakin saya tentu tidak hanya asosiasi di bidang kepurbakalaan, tentu juga banyak asosiasi lain yang kita ajak, yang pasti sangat berkaitan dengan koleksi kita di museum, tentang kuliner ya tentang kecantikan, tentu banyak koleksi-koleksi kita yang berkaitan dengan itu. Kalau seni misalnya tentu akan sangat berkaitan dengan seni tarinya, ada koleksi tentang seni lukisnya, tentu itu bisa kita angkat narasinya ke depan. Dan yang terakhir tentu yang lebih penting adalah libatkan komunitas, masyarakat, dan pengunjungnya. Tentu kita perlu evaluasi seberapa jauh mereka bisa terlibat di museum kita. Peran kurator kita utamakan. Ini langkah yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan di normal baru. Lalu kemudian kita sudah sering melakukan webinar ya melalui TI. Intinya sekarang kita perlu evaluasi saja seberapa jauh fungsi itu berperan menciptakan fungsi utama museum tadi itu. Masyarakat memahami, merasa hadir di museum, tentu itu perlu kita evaluasi, bisa melalui daring, bisa menyebarkan kuesioner ya melalui itu ya. Tentu intinya sama, kita ke fungsi museum ini dia melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengkomunikasikan. Sekali lagi seperti hari ini tentu kita perlu evaluasi bersama-sama. Nah, itu tentu melalui strategi komunikasi yang kita kuatkan melalui medsos dan lain-lain. Nah, tentu ke depan ada yang kita sebut satu kanal, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan akan menyiapkan itu tentu melalui UPT. Mudah-mudahan museum-museum lain swasta maupun negeri yang di luar Dijen Kebudayaan tentu bisa kita bergabung bersama-sama itu, terutama dalam menguatkan fungsi kita museum kita ke depan. Barangkali itu, ini terakhir yang saya sebutkan tadi sudah saya sampaikan, bagaimana ke depan pariwisata itu akan hidup, gitu ya, dan rencananya akan bisa bergulir, terutama berkaitan dengan dimudahkannya para pekerja sekarang ini untuk bekerja dimanapun, gitu. Itu kita bisa sambut.
kita carikan tempat yang betul-betul aman sehingga mereka bisa bekerja sambil wisata. Nah, barangkali itu saja Bapak Ibu sedikit berbagi, nanti kita bisa diskusi. Pak Iyo bisa nambahkan, Bu Liliana juga bisa memberikan masukan kepada kita. Tapi sekali lagi, kesiapan kita pengelola museum dan kesiapan masyarakat untuk menerima tata kelola itu ke depan. Karena bagaimanapun kita bukan kembali ke normalnya, tapi ada new normal, ada budaya baru. Bahkan kita harus menyiapkan anggaran barangkali secara pribadi yang dulu kita tidak pernah, jarang membeli masker, ya kita beli masker sekarang. Toh. Kita membeli cuci tangan, hand sanitizer itu, toh. Nah, dulu mungkin tidak, ya itu salah satu bentuk misalnya dalam rangka mendisiplinkan. Bahkan kalau kita sakit, kita kasih tahu kita sakit, kita tidak menutup-nutupi, itu salah satu cara bentuk tata kelola kita ke depan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bu Liana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Fitra Arda presentasinya. Bapak Ibu barangkali yang mau bertanya disimpan dulu. Nanti kita setelah presentasi nanti ada tahap diskusi. Sekarang silakan Bapak Iyok untuk memulai presentasinya. Waktu 15-20 menit. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bu Liliana sebagai moderator. Yang terhormat Bu Maifa sebagai Kepala Museum Basuki Abdullah yang berbahagia. Yang terhormat Pak Fitra Arda sebagai Direktur Pelindungan. Sekaligus hari ini beliau juga akan sebagai narasumber. Saya ingin share mengenai museum dalam semangat ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya lihat juga hadir beberapa teman saya, Pak Bambang dan teman-teman lain yang bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tema museum dalam semangat optimisme itu luar biasa bagus ya, bahwa kita sekarang ini dihadapkan pada yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arda, Pak Fitra, bahwa mau tidak mau kita sebagai pengelola museum, sebagai seorang pelaku museum harus menyiapkan itu semua. Saya mengambil tema tentunya museum itu tetap nyaman dan aman untuk dikunjungi dalam rangka ke sana. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akan sedikit izinkan ya sebentar ya. Ya. Baik, izinkan saya sebelum masuk ke fokus, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, termasuk pengelola museum juga para pemerhati, bahwa museum itu memang harus punya strategi. Ini ngomong soal museum secara keseluruhan ya, sebelum katakanlah baik old dan new normal. Pertama, saya membayangkan bahwa museum itu harus punya konsep pembelajaran. Tadi Pak Fitra sudah sharing bahwa yang namanya narasi dari suatu museum itu harus dinomorsatukan. Ada literasi museum dalam storytelling itu luar biasa harus kita lakukan. Sehingga gap antara museum dengan masyarakat itu kita minimalisir. Bila perlu ada visi misi yang sama sehingga betul mereka merasakan kehadiran museum. Nah, yang kedua strategi kita adalah bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi koleksi, narasi, dan teknologi tadi yang saya katakan. Artinya tadi saya ingin mendukung atau melengkapi narasi atau sharing dari Pak Fitra bahwa museum itu pasti dan wajib punya teknologi multimedia. Apalagi di zaman sekarang, tidak ada caranya atau ceritanya, mau tidak mau, suka nggak suka, teknologi yang dimiliki oleh museum harus pelan-pelan kita perbaiki. Mudah-mudahan share kita ini masuk ke dalam museum-museum di daerah-daerah, sehingga tidak hanya lagi di museum-museum kota atau provinsi, di daerah pun sudah harus mulai teknologi ini. Ya, bagaimana kita mencoba untuk mengkomunikasikan menjadi hal yang menarik buat masyarakat yang datang ke museum. Sehingga apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, maka brand image museum akan menjadi lebih terpatri dalam hati masyarakat. Kita tematik museum atas turun atau jalan ke mereka sehingga museum-museum itu pasti punya brand masing-masing. Dan jangan lupa bahwa museum itu harus punya strategi, yaitu bagaimana masyarakat bisa memperoleh akses dengan mudah. Tentunya melalui berbagai teknologi, melalui daring, ya melalui Instagramable, Instagram, melalui Facebook, melalui media website dan segala macam. Intinya masyarakat mudah untuk mencapai dan melihat museum yang akan dijangkau atau dikunjungi oleh mereka. Tentunya ini semua tidak akan bisa tercapai apabila kita tidak didukung oleh satu sumber daya manusia. Itu pasti ya harus profesional, harus bersertifikat. Ini teman-teman pengelola museum wajib untuk membawa teman-teman di internal mereka
wajib untuk diberikan pemahaman pengetahuan yang baik. Kemudian tentunya para museum ini harus punya SOP yang tadi katakan tata kelola yang baik. Tadi mohon izin juga Pak Fitra bahwa pada hari ini seluruh museum kebetulan hampir saya lihat sudah bikin, mungkin tidak semua ya, tapi kalau di DKI hampir sebagian besar sudah punya SOP. Dapat kami laporan juga bahwa kemarin kami di AMI Pusat juga bikin SOP secara umum kepada museum-museum seluruh Indonesia sebagai rujukan atau referensi. Mudah-mudahan bisa dipakai sesuai dengan masing-masing size museum. Dengan demikian SOP itu membawa manfaat dan juga menjadi rujukan teman-teman di museum. Ini cukup berat, nanti saya akan sharing termasuk bagaimana teman-teman menyiapkan seperti yang Pak Fitra tadi sharing. Kemudian tentunya dengan tata kelola yang baik, maka teknologi tempat guna juga akan mengikuti seperti yang tadi saya sharing. Nah, Bapak Ibu sekalian, museum ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena kalau saya mengacu kepada Kemenpar Pariwisata bahwa museum itu dimasukkan dalam bidang usaha dan pariwisata. Kita melihat yang saya kasih tanda panda bahwa ada pengelolaan museum. Jadi benar-benar memang museum itu sebagai salah satu daya tarik wisata. Jadi dalam benak kita sekarang dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, bahwa museum bukan lagi hanya soal internal ya, hanya koleksi itu sudah oke ya. Tetapi kita bagaimana kita keluar, bagaimana kita membawa museum ini menjadi sesuatu yang dikunjungi oleh orang luar, sehingga mungkin sebagian besar pameran kita bagaimana orang luar bahkan tidak hanya wisatawan domestik, tapi mancanegara harus menjadi sesuatu menarik ke kita. Kita tahu beberapa negara-negara seperti Yunani, seperti di Prancis itu ya, pasti yang namanya di Amerika juga, di Inggris, museum itu menjadi sesuatu yang sangat diminati. Bahkan dia menjadi salah satu sumber jadi cadangan devisa negara. Nah, Indonesia mungkin mudah-mudahan melalui museum ini juga ikut Handra Beni ikut masuk untuk mendukung bagaimana wisatawan atau para wisata menjadi salah satu sektor industri yang menjadi diminati oleh kita semua. Sehingga mau nggak mau, maka 3A yang harus dilakukan oleh teman-teman di museum. Pertama, mereka itu harus punya atraksi, bagaimana melakukan tema-tema yang punya interaksi dengan masyarakat, akses yang mudah, termasuk bagaimana kondisi lingkungan dari museum itu didukung atau mendukung. Yaitu dari sisi amenitas, ada hotel, ada juga souvenir, ini juga salah satu strategi bagaimana wisata menjadi lebih baik. Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, maka museum itu seperti tadi Pak Fitra juga sharing kepada kita semua, tapi saya melihat dari sisi yang lain bahwa museum itu pasti harus berhubungan dengan teman-teman di akademisi, bagaimana riset-riset yang ada di museum itu kita gelorakan, kita narasikan dengan baik, ya, kita risetkan dengan baik, karena roh kita di bab 6 mengatakan ada kajian koleksi, kajian program, kajian pengelola, dan kajian mengenai pengunjung. Nah, kemudian swasta mendukung kita dari sisi akses tadi, amenity tadi ya. Kemudian juga komunitas tetap kita lakukan, kita libatkan, kita kaitkan together dengan kita punya kegiatan, tentunya dengan pemerintah, mungkin dalam ini juga Kemendikbud, kemudian Kemenko PMK dengan Pemprov dan Pemda, Pemkap, sehingga betul museum itu menjadi dukungan baik dari sisi sarana maupun anggaran, termasuk media. Media itu tentunya menjadi salah satu corong kita untuk memberikan semangat dan informasi ke luar. Nah, kemudian tentunya jangan lupa sekali lagi bahwa program utama museum itu adalah memang jelajah, ada sesi-sesi yang luar biasa dari sisi teman-teman memberikan sharing kepada masyarakat, ada kunjungan, ada fundraise, tetap dilakukan gelora ini sehingga membuat masyarakat milenial tentunya menjadi lebih menarik. Kemudian ada forum diskusi, jangan lupa bahwa setiap museum yang baik, yang punya tempat tidak dibiarkan, tetapi menjadikan salah satu tempat untuk dikunjungi dan dibikin semacam diskusi dan konferensi, sharing dan semacam, sehingga kuliah tidak hanya di perguruan tinggi atau di SMA, tapi bisa dia beralih ke museum sebagai tempat yang menyediakan itu. Rekam interaksi ini menarik ya. Di sana teman-teman museum mengelolanya bisa membuat lomba-lomba, pemutaran film, kulineran tadi Pak Fitra sharing, lomba musik. Ini kita adakan, termasuk galeri budaya. Bagaimana budaya-budaya mengenai kerajaan-kerajaan kita pamerkan, numismatik, ini semua menjadi program utama dan menarik. Dengan kata lain mungkin mohon izin kalau museum itu cocok untuk MICE ya, meeting, insentif, conference, dan exhibition. Ini harus kita lakukan. Jadi beda ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dampak COVID saya masuk kembali ke isu yang utama kita adalah memang berimbas kepada semuanya termasuk kita ya. Kita harus sadar mengenai itu. Pak Jokowi sendiri bilang bahwa kita pasti berubah ya. Itu keniscayaan, maka itu kita harus siap menghadapi new normal. Nah, siap fisik, siap mental, dan siap ilmu tentunya untuk menghadapi itu.
Maka tentunya bagaimana museum itu tetap membangun persepsi yang positif ya, sebagai unsur di mana kita menjadi tujuan atau destinasi yang aman dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat. Nah, tentunya kita begitu, kemudian juga akan kita meminta bahwa museum itu harus bebas coronavirus. Tentunya kita dengan melakukan SOP-SOP yang sudah ada, dan tentunya kita juga menyediakan masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Nah, untuk itu mungkin himbauan kami sebagai asosiasi di AMI DKI juga dalam hal ini, dan juga mungkin di AMI Pusat, kita pasti wajib membentuk task force penanganan di masing-masing museum ya. Protokol penanganan harus kita lakukan. Tadi saya sedikit share lagi dari Pak Fitra, timeline pelaksanaan new normal juga harus dilakukan. Kampanye gerakan optimisme harus kita lakukan, termasuk harus kita lakukan evaluasi. Dengan fokus perhatian melakukan antisipasi, maka tentunya task force ini akan lari ke sana skenario-nya new normal. Kemudian tidak hanya terbatas pada internal museum ya, pada aspek manusianya, tapi cara kerja, tapi juga kita melihat dari sisi pengunjung ya dan stakeholders lainnya. Nanti lebih detail bisa jadi nanti pertemuan kita tindak lanjuti mengacu kepada bagaimana SOP itu yang ada. Kami kemarin sudah bikin SOP, mudah-mudahan teman-teman yang mengelola museum dan AMI dan AMIDA di daerah itu menjadikan sharing mengenai SOP yang betul-betul rigid nanti, sehingga kita betul-betul satu uniform, satu universal dalam penanganan ini. Nah, yang lebih penting adalah bahwa dengan kampanye gerakan optimisme ini, maka tetap kita mengatakan optimisme, jangan juga pesimis ya. Tetap kita harus kita lalui wabah ini dengan ketegaran hati kita, bahwa tetap kita gunakan hashtag COVID Safe Museum. Momentumnya kita bisa sharing pada waktu tema-tema tertentu dan kita berikan kepada masyarakat semua. Jangan lupa bikin laporan hasil evaluasinya. Nah, saya mengacu sedikit mengacu atau merunut kepada protokol dari museum galeri yang memang disebutkan oleh Disparbud atau Disparekraf DKI sekarang, karena disebutnya sudah berubah atau berpisah. Tadi sudah Pak Fitra sudah sharing, ini hanya saya akan highlight saja bahwa memang bagi pekerja museum, Bapak Ibu sekalian bisa lihat bulletin ini untuk menyikat waktu, harus persiapan, aturannya harus bikin, ya, implementasi harus bikin. Nanti kita bisa ditanya jawab bagaimana jumlah yang tadinya misalnya 1 hari 1.000, kita atur semenupa rupa mungkin menjadi ratusan atau 50%. Karena di DKI Jakarta memang diwajibkan untuk masa transisi sekarang hanya 50% dari setiap kegiatan. Berarti termasuk pengunjung kita harus atur. Nah, di situlah letak detailnya, nanti kita diskusikan bagaimana teman-teman di pengelola museum itu mengatur supaya ritme yang tadinya ribuan masuk tetapi hanya ratusan ini diatur. Buat nyaman kita sendiri, buat nyaman si pengunjung, buat protokol kesehatan menjadi sehat sehingga kita semua bisa mengekat penyebaran yang namanya COVID-19. Ini harus dilakukan ya. Kemudian bagi pengunjung sama ya, kita katakan dia harus dicek suhunya. Tadi sudah Pak Vita katakan ada pembelian tiket. Nah, ini yang penting ya, bisa didaring, nanti akan saya sharing sedikit. Kemudian jaga jarak amannya. Penjaga museum itu juga harus melihat bagaimana melihat koleksinya aman, apakah pengunjung wajib atau boleh memegang, ini diatur semua di situ ya. Kemudian menumpuk tidak boleh. Nah, kemudian juga menyiapkan daring-daring yang bisa dikunjungi oleh teman-teman masyarakat yang tetap berinteraksi dari rumah. Termasuk fasilitas harus dicek ya, penyediaan alat tadi yang sudah Pak Fitra sharing, kebersihan museum harus lakukan ya, mungkin lift, eskalator, handle itu harus juga dibersihkan oleh cleaning service kita di sana. Semua itu adalah merupakan suatu aturan yang kita dukung dari sisi rekomendasi WHO dan Kementerian Kesehatan. Komunikasi jangan lupa, tetap kita bikin komunikasi yang nyaman dan aman mengenai museum, kita bikin protokol yang luar biasa, kita umumkan kembali museum kita ke depan sehingga masyarakat terinformasikan, karena memang masyarakat sekarang sudah pada jenuh di rumah terus. Kita sosialisasikan pembelian tiket yang daring ya. Peraturan baru di museum kita berikan di bandar-bandar di awal-awal masuk di museum sehingga masyarakat terinformasikan dengan baik. Jangan lupa, jangan sampai masyarakat masuk tapi kita nggak siap. Ini nanti terjadi disinformasi, malah jadi viral nggak bagus gitu. Ini tolong diperhatikan oleh teman-teman pengelola museum ini. Nah, kemudian termasuk promosi tiket. Nah, ini tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, Pak Fitra, bahwa kami di museum itu ingin kesan yang old, yang kuno itu kita hilangkan. Maka kami ingin kepada museum-museum itu membuat hal-hal seperti podcast ya, kemudian webinar seperti sekarang ini, ada live streamingnya, virtual tournya, kemudian juga sosmed kita lakukan. Nah, di sisi lain, tadi saya katakan kalau bisa sekarang ini membayar itu nggak pakai cash ya, karena di Indonesia ini sudah mulai maju, malah di Cina tuh malah cash, malah jadi mereka jadi bingung ya, kenapa kok masih kuno. Nah,
kita pun sudah mulai membuat kerjasama dengan beberapa vendor atau agregator seperti di Museum BI, nanti di Taman Mini, mungkin teman-teman di museum lain juga bisa kerjasama sehingga bayar tiketnya bisa online dan offline. Nah, ini juga bisa orang Wisman itu nanti kalau akan masuk ke museum itu nggak hanya harus masuk GoShow, tapi dia mau jauh-jauh sebelumnya bisa online. Nah, ini nanti kita desain dan Pak Fitra lapor juga kami sudah melakukan ini. Kita tinggal melaksanakan. Kalau di Museum Bank Indonesia sendiri nanti minggu depan sudah bisa running. Nanti di Taman Mini juga dalam waktu dekat. Nanti ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman museum yang lain ya, baik di DKI maupun di Indonesia. Nah, termasuk bagaimana menu museum dalam daring itu kita bisa mengacu, kita bisa menggetter, mengerjasamakan dengan hotel, paket wisata, transportasi, kuliner ya, layanan antar barang, belanja online ya, tempat rekreasi yang lain. Nah, ini menjadikan apa? Museum itu tidak lagi eksklusif, tapi museum itu betul-betul inklusif, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin kebanyakan ngomong bahwa internal museum harus diperbaiki, tapi jangan lupa eksternal museum juga harus kita perbaiki. Melalui apa? Melalui kerjasama kita dengan bidang-bidang lain. Sehingga kita udah betul-betul 50-50 ya kan. Kita internal siap dengan koleksi, narasi yang tadi Pak Vita sharing. Nah, sementara jangan lupa museum ke depan atau keluar itu juga harus saling memberikan inovasi dan kerjasama. Sehingga saya Pak Fitra terus terang akan melakukan suatu paket-paket wisata. Kita kerjasama dengan museum-museum yang sudah siap sementara ini. Misalnya kalau Wisman masuk ke Jakarta, dia mau ngapain di Jakarta? Oh ini loh ada museum, ada museum macan. Lanjut ke kota atau museum di nasional dulu Munas. Terus itu lanjut di Monas, lanjut lagi kawasan kota tua. Jadi 1, 2, 3 hari kepada si Wisman-Wisman ini bisa stay-nya lebih lama. Nah ini devisa-devisa ini yang kita lakukan. Gaya-gaya apa yang namanya variasi dan inovasi kita harus kita lakukan dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga betul-betul kita juga mendukung peran pemerintah untuk mendatangkan devisa, kita mendukung peran dan semangat teman-teman di intramuseum dalam semangat optimisme ini sehingga tidak ada aral melintang lagi. Mudah-mudahan ke depan melalui menu-menu yang lebih bisa dijamah dari sisi online tadi, kita bisa mendatangkan tidak hanya dari Wisman domestik, wisata domestik maksud saya, tapi juga Wisman. Nah ini nanti kita akan bikin paket-paket, Pak. Nah, sementara itu terus terang, maka dari new normal ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Fitra, museum itu pasti itu kaitannya sama pekerja-pekerjaan di baik koleksi. Koleksi itu berhubungan dengan bagaimana teman-teman transkripsikan dokumentasi dengan Dipindes, segala macamnya, buat crowdsourcing-nya, tambahkan data dan metadata. Kemudian dari sisi teman-teman pemasaran, kita tetap lakukan itu. Misalnya dari sisi bagaimana mengembangkan pameran online-nya, kemudian membuat tur virtualnya, tapi seperti Pak Arda tadi katakan, desain furniture pameran ke depan itu menjadi bagus. Kalau umum, mungkin kita bisa memperbaiki kebijakan dan prosedurnya, bagaimana kita bisa mengejar peluang pengembangan profesional kita melalui webinar online, melalui tutorial online, melalui pelatihan dan keterampilan digital ya. Kalau pendidikan jelas mungkin kita bisa melakukan yang namanya kembangkan kurikulum ya, kelas online dalam museum-museum kita. Kalau pameran jelas bahwa nanti kita juga akan melakukan pengembangan pameran-pameran online, tur virtual ya, desain furniture segala macamnya tadi, kemudian dari koleksi narasi-narasi yang kita kembangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pada dasarnya walaupun kita sudah masuk ke new normal, tetapi kegiatan kita di internal museum itu sangat tidak berkurang gitu. Malah kita malah semangat gitu ya. Sesuai dengan tema, malah banyak hal-hal yang tadinya belum tersentuh atau belum terpikirkan, sekarang terpikirkan melalui gaya-gaya online atau daring. Makanya kita mencoba untuk membuat menyemangati teman-teman di museum ini. Nanti kita akan bikin lagi online daring ke depan menjadi lebih baik. Kalau ini hanya sekedar gambaran-gambaran, teman-teman bisa dibaca, silakan di-sharing bagaimana perjalanan dari ke tempat kerja melalui protokol ini, kemudian juga kita mencoba untuk bagaimana pas di tempat kerjanya, kemudian di area publik seperti apa, termasuk secara individu kita bikin membawa apa ya saja sendiri kalau yang muslim pakai masker, ini semua menjadi salah satu hal-hal yang nanti biasa ya, yang tadinya nggak biasa menjadi biasa nanti. Tolong ini dipersiapkan, mungkin tisu basah dan segala macam ya kan, termasuk bagaimana kita menyediakan membawa alat sendiri sehingga betul kita sendiri menjaga kesehatan kita menjadi lebih baik dan kita akan ke sana. Saat naik ojek pun sama ya. Ini tolong seluruh peralatan-peralatan yang bersifat pribadi pakai semua, pakai sendiri demi keselamatan kita semua.
Mungkin itu Bu Liliana yang bisa saya sampaikan sekitar 20 menit. Mudah-mudahan sharing singkat bisa membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iyok. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang tibalah saatnya kita pada diskusi. Jadi kita sudah mendengarkan ada 2 tema utama ya Bapak Ibu. Jadi tadi dari Pak Fitra Arda memperkaya kita bagaimana kita mempersiapkan museum untuk era normal baru. Kemudian Bapak Iyok dengan tema bahwa museum itu di era normal baru tetap aman dan nyaman, gitu ya Bapak Ibu. Nah, saat diskusi ini akan kita bagi dalam 2 tahap Bapak Ibu peserta. Jadi kebetulan pada saat ini kita juga memiliki bersama kita ada peserta kehormatan. Yang pertama adalah Ibu Musiana Yudawasti, Ketua Komunitas Jelajah, yang tentu dari kalangan museum kenal sekali Bu Ina. Dan kemudian ini untungnya saat ini sebetulnya ini adalah perubahan walaupun kita dalam keadaan ada musuh yang kita tidak lihat, tapi dengan webinar ini peserta bisa ikut dari mana saja. Dan bersama kita juga telah ada Ibu Jane Saya, Kepala Museum Siwalima Ambon. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan membagi diskusi ini dalam 2 tahap. Tahap pertama kita khususkan untuk peserta kita yang terhormat yang tadi disebutkan tadi, Ibu Ina dan Ibu Jane. Dan setelah itu tahap kedua akan dibuka untuk diskusi dengan semua partisipan. Sementara itu Bapak Ibu silakan pertanyaannya bisa dituliskan di chat sehingga nanti kita bisa langsung mendapatkan pertanyaan. Baik, kita mulai dari tahap yang pertama. Ibu Ina, sudah siap Bu Ina? Halo? 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 Bu Ina? Sudah melambaikan tangan Bu Inanya. Ya, sudah. Oh ya, maaf, saya tidak terlihat ini. Ya, Bu suara Ina, saya tadi masih di mute. iya, saya tidak mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ina, barangkali bisa memulai diskusi ini supaya lebih hangat begitu Bu Ina. Ada pertanyaan untuk para narasumber kita, silakan. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Fitra, Pak Iyo, Bu Maeva, Bu Lili. Kemudian tadi juga saya lihat ada Bu Deda, ada Bu Yuni, ada Bu Jen, ada Mas Ivan dari Sumatera Barat, ada Mas Ganjar dari Bandung. Terima kasih. Sebenarnya saya jadi malu nih dibilangin sebagai tamu kehormatan gitu ya. Padahal saya sih senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya dan siap kok mendengarkan berbagai macam cerita dari Bapak dan Ibu. Karena itu mungkin saya hanya ingin sedikit memberikan bukan pertanyaan sih, hanya sedikit dari sudut pandang masyarakat tentunya ya, saya akan memberikan sedikit pemantik untuk diskusi karena dari paparan Pak Fitra dan Pak Iyo, alhamdulillah sepertinya museum itu sudah sangat siap menghadapi era baru ini, kehidupan di era baru, dan segala macam protokol juga sudah dipikirkan atau dibuat gitu secara mudah-mudahan secara rinci, tapi saya yakin sudah dibuat secara rinci. Nah, yang menjadi
pertanyaan kepada saya, baik untuk Pak Fitra maupun kepada Pak Iyo, dan juga mungkin pada Bapak Ibu museum lainnya, bagaimana atau upaya apa yang akan dilakukan baik oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Fitra dan Pak Iyo selaku pengelola museum, untuk secara konsisten menjaga konsistensi terhadap protokol-protokol kesehatan yang memang sudah diberlakukan. Itu pertama, mengapa? Karena saya melihat sebetulnya di masyarakat rasa takut atau kekhawatiran terhadap wabah ini belum pulih sepenuhnya, terutama mungkin di kota-kota yang berzona merah atau bahkan berzona hitam gitu ya. Nah, bagaimana menjaga konsistensi ini gitu ya, dan kemudian bagaimana meyakinkan bahwa cukup safe untuk berpergian ke museum salah satunya gitu ya. Karena saya tidak pesimis, tetapi ini perlu dibuat strategi gitu untuk bagaimana agar masyarakat juga yakin bahwa mereka berpergian itu cukup safe. Saya bilang cukup safe gitu ya, tidak safe banget tapi cukup safe. Terus kemudian dikarenakan sekarang terjadinya perubahan perilaku dalam era sekarang, dan kemudian bukan hanya perubahan perilaku tapi juga perubahan secara mendasar terhadap kondisi perekonomian masyarakat kita pada saat ini, dan dari hasil survei dari komunitas kami juga berisik ya, mudah-mudahan bukan dari saya berisiknya. Bukan dari saya ya. Ya, saya kembali lagi berdasarkan dari survei kami. Ya, berdasarkan survei dari komunitas kami juga saat ini kehidupan masyarakat tidak terlalu baik gitu, ekonomi. Nah, bagaimana atau apa upaya-upaya yang dilakukan oleh museum terutama, mungkin ini terutama untuk pada Pak Iyo, membantu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri gitu. Karena bagaimanapun masyarakat yang lapar tidak akan berpikir untuk mengunjungi museum sebelum dia terpenuhi kebutuhan primernya terlebih dulu. Nah, apakah ada semacam kegiatan atau semacam apalah gitu yang dilakukan untuk membantu peningkatan kesejahteraan dan termasuk keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Itu saja Ibu Lialiana, mudah-mudahan diskusinya menjadi lebih hangat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ina. Baik, jadi ada 3 pertanyaan dari Bu Ina. Silakan Pak Fitra dan Pak Iyok. Jadi Pak Fitra dulu ya. Jadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga konsistensi protokol yang ditetapkan. Silakan Pak Fitra. Baik, terima kasih Bu Liliana, terima kasih Mbak Ina. Saya sering komunikasi dengan beliau nih. Apa langkah-langkah kita ke depan ya? Mungkin banyak teman-teman komunitas lain juga hadir. Yang pertama tentu tentu kita membuat aturan, setelah itu menjaga konsistensi. Benar apa yang dikatakan Mbak Ina. Salah satunya tentu kita penguatan ke dalam ya. Betul-betul teman-teman pengelola museumnya itu siap untuk melakukan itu. Sehingga masyarakat percaya untuk berkunjung ke museum. Itu yang pertama dulu, dia percaya berkunjung ke museum. Yang kedua, konsistensi itu tentu harus dikaitkan juga dengan program yang akan dibuat gitu ya. Kalau tanpa program, tentu orang juga tidak akan datang, orang akan ya mungkin tidak tertarik gitu. Itu sangat saling berkaitan. Sekali lagi tentu penguatan kepada SDM, dan ini saling, menurut saya ya, saling kait-mengkait ya antar berbagai sektor ya. Tadi Pak Yo juga ada sampaikan. Tentu bagaimana menjaga konsistensi itu, bantuan teman-teman kita masyarakat maupun komunitas asosiasi itu jadi sangat penting ya, bersama-sama melakukan itu. Bahwa komunitas itu kalau saya menganggapnya jembatan yang menghubungkan antara museumnya dengan masyarakatnya. Kenapa tidak? Mereka juga bagian dari itu dalam menegakkan atau menguatkan konsistensi kita untuk menghadapi new normal atau tatanan kehidupan baru ini. Karena semua kita serba berubah ya, aturan berubah. Yang harus kita hadapi ya, yang mau nggak mau kita harus begitu. Kalau kita memang mau museum kita masih dilirik, museum kita masih berperan, museum kita masih bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Karena kebutuhan yang saya sampaikan tadi itu, kebutuhan kesehatan mental itu sangat dibutuhkan di masa-masa sekarang, masih sangat dibutuhkan. Secara fisik mungkin orang bisa sehat ya,
Tapi mental ketika dia berhubungan, bergaul, itu salah satu penguatan adalah melalui budaya. Orang menonton tari, orang menonton film, itu bagian dari penguatan mental masyarakat. Nah, museum memiliki peran untuk itu ya. Tentu link itu harus kuat, Mbak Ina. Menurut saya sekali lagi, tentu kita kuatkan ke dalam, lalu jaringan juga kita pelihara. Bahwa museum itu bukan hanya bergantung kepada pengelola museum, tentu bergantung kepada penikmatnya juga. Sepanjang kuat kita melaksanakan aturan itu, tentu masyarakat penikmatnya atau komunitas yang kerjasama tentu juga harus melakukan hal yang sama dengan apa kita lakukan. Yakin karena ini memang baru, tentu kita masih perlu perbaikan-perbaikan, pembaruan-pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terus berubah barangkali ya. Tapi sekali lagi kita harus siap untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya tentu kalau berkaitan perubahan ekonomi masyarakat, apa yang harus kita bantu? Yang paling tidak tentu sangat berkaitan dengan bidang museum atau budaya ya. Karena kalau ekonomi itu sangat semua bidang, tentu semua sektor menurut saya juga harus bisa ikut bersama-sama melakukan tata kelolanya ya, meningkatkan tambahan ekonomi masyarakat. Paling tidak di museum dengan bergeraknya ya, dengan adanya program-program museum, harapan kita paling tidak itu yang namanya komunitas yang ada di sekitar museum itu bisa beraktivitas gitu ya, misalnya para pedagang kuenya, para pedagang souvenirnya, paling tidak itu bisa kita lakukan. Lalu kemudian barangkali juga hubungan antara wisata, misalnya antara museum yang mapan dengan museum yang tidak mapan tentu akan bisa menguatkan. Bagaimana misalnya komunitas-komunitas teman-teman yang di Kota Tua itu, yang biasa pakai yang selalu menyiapkan sesuatu ya teman-teman pekerja, tidak hanya pemandu, tapi anak-anak yang juga ya kadang seperti patung, ya itu kan bagian menguatkan ekonomi mereka kalau aktivitas museumnya jalan. Tapi kalau tidak mereka akan mati dengan sendirinya gitu. Nah, hal-hal itu menurut saya yang akan perlu kita tingkatkan. Bagaimana misalnya ketika sebuah museum besar dia bisa menjadi bapak angkat menjadi museum yang kecil ya. Jadi orang berkunjung ke museum besar itu mestinya juga ada linknya ke museum-museum yang lain sehingga dia bisa ikut membina. Barangkali dengan kuatnya fungsi-fungsi itu, yakin saya paling tidak pekerja-pekerja budaya yang berkaitan dengan museum tentu bisa ikut terlibat. Kalau untuk secara umum tentu banyak hal yang harus kita lakukan menurut saya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi kan di masa-masa saat ini masyarakat pasti yang utama mereka untuk makan dulu gitu ya. Tapi lain dari itu pasarnya masih tetap ada karena memang museum itu sudah memiliki lingkungan dan peran-peran yang lain ya yang itu yang harus kita pelihara. Tentu dengan Mbak Ina sampaikan tadi, orang percaya, orang aman ke museum kita. Nah, itu yang harus utama yang harus kita lakukan. Jadi jangan dibalik ya, jangan masyarakat dulu harus turun tanggung jawab, tapi kita ke dalam dulu. Kuatkan kita, lalu nanti baru kita sosialisasikan ke masyarakat. Tentu dengan sendirinya lambat laun hal itu akan kita terbiasa. Bahkan sekarang ini kita mulai hidup antri, dipaksa kita untuk itu. Dulu mungkin kita cuek-cuek saja, sekarang kita sudah melihat hal-hal itu dilakukan. Sekali lagi tentu semangat gotong royongnya menjadi kata kunci bagi kita dalam rangka menguatkan museum kita yang merupakan bagian terpenting dalam pemajuan kebudayaan ke depan. Tentu Mbak Ina dengan komunitas jelajah dan beberapa teman-teman yang lain tentu sangat berkaitan dalam rangka kita mendorong bagaimana peran museum ini dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Barangkali itu sedikit dari saya, Bu Leliana dan Bu Ina. Terima kasih atas respon atas pertanyaannya untuk bagaimana langkah kita kuat ke depan. Saya optimis untuk itu. Terima kasih Pak Iyok, ya. Pak Fitra. Sekarang barangkali Pak Iyok dapat menjawab pertanyaan dari Bu Ina. Ya, jadi, baik. Terutama dalam hal bagaimana pengunjung itu merasa aman. Ya. Dan kemudian apa yang akan dilakukan oleh museum dalam hal dampak dari untuk dapat membantu masyarakat. Baik, terima kasih Bu Liliana, Mbak Ina, apa kabar? Semoga sehat-sehat terus ya. Baik, saya mencoba pertama untuk melengkapi apa yang dijawab oleh Pak Fitra Arda. Setuju bahwa pertama SOP itu harus dikuatkan, harus konsisten, Mbak Ina, bahwa pengelola museum itu mau tidak mau dia harus jelas. Jadi konsep
internal yang dilakukan oleh museum itu, kalau SOP itu harus terinformasikan dengan baik kepada masyarakat. Nah, terinformasikan ini berarti tidak hanya dia di tataran di gedungnya, tetapi yang tadi saya katakan harus SOP ini terinformasikan kepada masyarakat melalui layanan yang bersifat daring atau online. Sehingga tidak ada lagi gap. Nah, ini yang penting, gap antara masyarakat dan kita sebagai pengelola museum. Jadi betul-betul masyarakat tahu apa yang harus dilakukan sebelum mengunjungi museum. Bagi masyarakat yang memang betul-betul sudah melek informasi, pasti dia akan melihat atau menggugah atau mengunduh apa sih yang terfasilitasi oleh museum. Dengan demikian kalau masyarakat akan masuk ke museum, dia harus siap pakai masker misalnya. Dia tahu bahwa di museum itu menyediakan hand sanitizer, ya, cuci tangan, sabun. Dia tahu bahwa harus jaga jarak. Nah, ini udah terkonversikan dengan baik. Jadi well informed kalau menurut saya, well information. Dengan demikian maka tidak ada lagi katakanlah sangka atau katakanlah saling menyalahkan. Kalau misalnya terjadi penyebaran, jangan sampai juga amit-amit ya nak ujung balik bahwa nanti museum itu kan ribuan ya. Saya membayangkan tadi Pak Vita bilang di kawasan Kota Tua, kalau tidak bisa kita atur, tiba-tiba sumber penyebarannya dari sana, bahaya kita. Nah, itu yang harus dijaga oleh teman-teman. Saya masuk lagi ke museumnya. Kalau ada museum di museum sejarah misalnya itu ribuan, itu puluhan ribu. Nah, di tempat kami misalnya di Bank Indonesia juga ribuan dalam satu hari, dalam satu minggu, itu saya atur. Contoh di tempat kami, yang tadinya misalnya 2.000 satu hari, kami hanya memperbolehkan kepada mereka maksimal sekitar 300 per hari. 300 itu pun kita bagi per jamnya atau per sesi, ya. Per sesi rombongan 20, ya. Satu sesi ada 40, itu saya atur. Nanti lebih jelas, lebih detail bisa dilihat di podcast kita bahwa itu kita atur. Jadi tadi sepakat dengan Mbak Ina bahwa itu harus kita lakukan oleh masing-masing museum sehingga masyarakat tuh mengerti dan nyaman dia untuk mengunjungi kita. Dan dia tahu pengelola museum itu sudah siap. Nah, dia lakukan ini ada aturannya. Maksudnya masuk tidak boleh menyentuh karena sentuhan-sentuhan yang bersifat lembaga atau tembaga itu kan menjadi penyalur pengembangbiakan COVID-19 dengan baik. Nah, ini kita atur semua. Setiap pemandu harus selalu menyampaikan kepada pengunjung selalu memakai masker. Dilarang menyentuh. Harus jaga jarak. Itu selalu masif kita lakukan. Ini salah satu yang saya katakan supaya gap tadi tidak terlalu bias antara pengelola museum dan pengunjung. Nah, sekedar menambahi apa yang di-sharing oleh Pak Fitra. Nah, yang kedua, menarik ya Mbak Ina, bahwa memang kita tahu bahwa sekarang ini memang perilaku perubahan masyarakat itu luar biasa, kan new normal, kemudian dampaknya ke ekonomi. Tadi dalam sharing pemaparan materi saya, sudah saya sampaikan bahwa makanya kita ini sebagai pengelola museum yang punya katakanlah semacam sarana gitu ya, untuk membuat bagaimana masyarakat kita tingkatkan, mudah-mudahan dari sisi kondisi lapar itu kita mencoba membantu dari sisi yang tidak langsung seperti pemerintah memakai BLT atau apa namanya. Namun bagaimana ekosistem saya katakan, ini pernah juga disampaikan oleh Pak Yudi, ekosistem museum itu kita gerakan dengan baik. Apa itu maksudnya? Lingkungan museum itulah yang masing-masing dari sisi tentang kita yang dekat kita berdayakan, kita optimalkan. Sanggar misalnya kita lakukan. Kemudian komunitas kita ajak ya, sehingga di situ juga ada hotel, ada makanan kuliner. Yang tadi saya sharing ke Mbak Ina tadi mungkin mudah-mudahan juga ada dapat terinformasikan bahwa kita akan bikin paket-paket. Artinya betul-betul ada nuansa kreativitas, aktivitas, kegiatan yang memang membuat ekonomi di sekitar lingkungan ekosistem museum itu menjadi hidup. Misalnya tadi saya katakan kalau ada kita bikin paket, kita teruskan ke bandara misalnya, bikin paket satu hari mengunjungi di mana-mana di Jakarta. Karena Jakarta adalah miniatur atau etalase Indonesia yang luar biasa menurut saya. Bahkan kalau kita lihat Bali sebetulnya memang luar biasa karena di situ menumpuk pariwisata. Sebetulnya Jakarta tidak kalah. Tinggal bagaimana koordinasi tadi sudah disebut oleh Pak Fitra menjadi lebih baik. Bayangkan kalau saya seorang Wisman datang ke Jakarta, ngapain di Jakarta? Di situ ada di pojok-pojok etalase katakanlah di bandara-bandara Soekarno-Hatta ada semacam banner atau katakanlah pamflet atau apapun namanya booklet gitu ya. Dilihat, oh kalau Anda mengunjungi 2 hari, Anda ada di sini paketnya. Kunjungi di sini. Jadi itu kita rinci, kita akan sudah melakukan kegiatan atau kerjasama Mbak Ina dengan teman-teman di Asita ya, teman-teman agen-agen travel segala macam, sehingga kita akan bikin seperti itu. Jadi dengan hotelnya, dengan kulinernya, termasuk kita ini dengan museumnya. Ini yang akan kita jual. Nah ini ngomong soal baik itu new normal maupun yang kemarin ya, ini saya kira lagi digodok sehingga di sisi lain bahkan yang tadi Mbak Ina sharing bahwa kita membantu teman-teman yang memang
harus kita bantu. Tadi sepakat dengan Pak Fitra bahwa ya lingkungan-lingkungan seperti misalnya salah satu contoh di Kota Tua, sepeda ontel ya kan, kemudian teman-teman di kelompok batu atau segala macam itu tetap hidup dengan cara tadi itu. Tentunya yang datang itu kan tidak hanya wisman yang wisata domestik yang kita giring ya, tetapi juga wisman itu perlu juga kita jadi bidik supaya menjadi lebih baik. Tentunya jangan lupa karena ini adalah era new normal, tetap protokol-protokol yang sudah dilakukan dari sisi kesehatan harus kita lalui. Nah ini ya pentingnya koordinasi, kerjasama, kesiapan dari penyelenggara yaitu museum dan siapapun mitra museum yang memang dia mempunyai fasilitas untuk itu harus konsisten. Jadi masyarakat aman, nyaman, dan tentunya kita juga berharap kepada masyarakat juga gitu ya. Kita ada konsisten di SOP, namun masyarakat tidak teratur atau tidak tertib misalnya atau tidak disiplin itu tidak nyambung. Nah ini yang perlu kita lakukan supaya dua pihak ini baik internal kita sebagai pengelola museum dan masyarakat betul-betul mudah-mudahan saling bisa mengisi. Nah, itu Mbak Ina dari saya. Itu Bu Liliana, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iyok. Ibu Liliana, izin Bu. Ya, izin Bu. silakan. Mungkin pertanyaan ditampung dulu Bu, karena kita kan waktu hanya 12 menit. Di samping Bu Jin nanti ada Pak Bambang dan ada beberapa pertanyaan di chat. Ya. Ya. Makasih Bu Liliana. Ya. Ya, baik. Ini ditampung aja dulu ya. Supaya waktu juga. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi yang mau bertanya silahkan dituliskan di chat. Dan sekarang saya persilakan pada Ibu Jen saya, Kepala Museum Sualima Ambon. Dan juga Bapak Ki Bambang, Bu. Ya, dan Bapak. Jadi sekalian ya, Bu Meva ya, sebelum dijawab barangkali ya. Ya. Untuk menghemat waktu karena kita memiliki waktu terbatas. Silakan Ibu Jen. Ya, terima kasih Bu Liliana untuk waktunya kepada saya. Salam jumpa Pak Fitra, Pak Yiyok, dan semua sahabat-sahabat museum di mana saja berada. Sehat selalu. Mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini Museum Siwalima memang dari akhir Maret sampai hari ini belum ada masyarakat yang berkunjung. Kemudian karena bencana ini kami kemudian mencari cara untuk melakukan kegiatan, dan ada kegiatan yang nanti di minggu depan sudah dilaksanakan, yaitu belajar bersama alat musik tradisional untuk tingkat SD, dan itu pesertanya kami batasi, dan kami kemudian menyelenggarakannya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang berikut kami juga melaksanakan kegiatan vlog bagi masyarakat umum, dan sampai hari ini sudah 30 peserta dan akan dilakukan technical meeting secara daring. Cuma yang menjadi masalah, mungkin saya curhat di sini bahwa tahun ini ada pameran nasional alat musik tradisional di Museum Siwalima Ambon, dan seluruh koleksi-koleksi dari provinsi-provinsi yang mengikuti pameran itu sudah ada di Ambon. Mungkin saya ingin masukkan saja dari Pak Fitra, saya memang berharap bisa menyelenggarakannya awal November atau pertengahan November. Tapi dengan kondisi ini apakah kita tetap menyelenggarakannya ataukah kita menyelenggarakan pameran virtual, jadi kita menatanya dari sini dan kemudian memamerkannya secara virtual, ataukah bagaimana? Saya mohon ada jalan keluar yang bisa diberikan pada saat ini bagi saya. Demikian Bu, terima kasih Bu Liliana untuk waktunya. Terima kasih Bu Jin. Kemudian berikutnya Pak Ki Bambang. Silakan Pak. Selamat siang. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Fitra Ada, Pak Yiyok, Bu Maeva, dan segenap pemandu peserta.
kami sangat berbahagia pada siang ini dapat mengikuti webinar dan materinya cukup bagus. Sudah langsung saya copy. Nanti akan saya share kepada teman-teman museum di Baramus DIY. Begini Pak Fitra, yang pertama memang saya fungsi utama museum itu adalah melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengkomunikasikan koleksi. Nah ini saya sebagai wartawan memang menggarisbawahi kata mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan dalam artian bagaimana masyarakat melalui media, tadi ditekankan Pak Fitra, media sosial, sekarang ini memang hebat luar biasa pengaruhnya, tapi jangan lupa juga media massa, bagi pelosok-pelosok desa yang belum bisa mengikuti dengan IT melalui bacaan koran, majalah dan sebagainya itu tetap perlu. Jadi intinya museum-museum marilah kita senantiasa ramah dengan lingkungan khususnya media massa. Kemudian yang kedua pertanyaan kepada Pak Fitra, ini ada peluang setidak-tidaknya dalam waktu 6 bulan ini siswa-siswa kita, anak-anak didik kita itu akan tetap masih diperkirakan belajar di rumah. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kontribusi museum-museum itu sehingga ikut membantu, ikut berperan aktif atas apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, kira-kira peluangnya dari bagaimana, kemudian kira-kira kiat-kiatnya atau bagaimana caranya sehingga museum itu tetap bisa nanti berkontribusi melalui virtual, melalui kunjungan museum di sela-sela kalau memang nanti pada saatnya boleh siswa-siswa itu secara terbatas mengunjungi museum. Itu Pak intinya kontribusi penguatan pendidikan karakter ini adalah 6 bulan ini adalah peluang yang harus kita raih para pengelola museum bagaimana ikut memperkuat karakter melalui koleksi kita. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Silakan Pak, ini pertanyaan ini sepertinya ditujukan pada Pak Fitri ya. Silakan Pak. Bu Liliana, minta maaf sebentar Bu Liliana. Oh, ya. Untuk ada di kolom chat sudah ada 7 pertanyaan, biar nanti sebelum jam 12 kita bisa menyelesaikan semua pertanyaannya Bu. Jadi apakah maaf, apakah yang apa, nanti pertanyaan Pak Bambang bisa dijawab dulu, nanti setelah itu baru menjawab pertanyaan dari kolom chat Ibu. Ya, jadi rencana saya begitu. Jadi pertanyaan dari Bu Jen dan Pak Bambang dijawab dulu, kemudian akan menjawab 7 pertanyaannya dari chat. Gitu ya Pak. Baik. Silakan Pak Fitri ya. Baik, makasih Bu Liana, makasih Bu Jen ya dan Ki Bambang ya, kita ketemu lagi nih walaupun di online ya. Pertama mengenai di Museum Siwa 5 ya, kami terima kasih bahwa Ibu sudah mulai masih merancang beberapa kegiatan gitu ya kaitan dengan prioritasnya. Mungkin yang nomor 2 ini yang apakah program ini masih bisa kita jalankan, barangkali itu yang mungkin akan saya jawab. Di kami pun sebetulnya Ibu Jen, karena ini suasana kan belum begitu pasti ya, tapi kami tetap merancang yang namanya PKN ya, Pekan Kebudayaan Nasional itu masih kita lakukan, masih kita rekayasa, itu akan bisa terlaksana, walaupun kita masih tanda tanya. Sehingga kami membuat 2 opsi. Pertama dia langsung, kedua dia melalui online, daring gitu ya. Kita rancang dua-duanya. Kenapa ini masih perlu? Karena program-program besar ini adalah kita memberi ruang sebetulnya kepada pekerja budaya untuk paling tidak baranya masih bisa kita lihat. Jadi kita tetap perjuangkan program itu, walaupun ini belum tahu kepastian bagaimana COVID ini ke depan ya. Kalau misalnya Ibu melakukan pameran, misalnya alat kesenian, tentu para seniman seni alat musik itu mereka bisa bermain, mereka bisa melakukan sesuatu. Artinya mereka hidup untuk itu. Walaupun apinya belum besar, tapi baranya tidak hilang. Intinya itu.
PKN juga sama. Kita siapkan ruang-ruang itu untuk para para budayawan kita untuk bisa tampil ya, walaupun mungkin kita masih belum begitu pasti. Tapi dua opsi itu harus kita siapkan. Sekali lagi barangkali tolong program itu kita pertahankan Ibu ya, dan sambil jalan kita dari waktu-waktu kita lihat betul apakah masih bisa atau tidak. Tentu sambil berjalan waktu kita bisa mengambil langkah gitu ya untuk itu. Di kami pun sama hal yang itu. Bahkan di kementerian pun memastikan ini bisa terlaksana apa tidak gitu ya. Jadi salah satunya kita jawab ini akan mungkin kita lakukan tapi dengan dua opsi itu. Ya, kami yakin program Ibu itu bagus betul menurut saya. Ambon juga sudah jadi kota musik ya. Itu bagian dari pemajuan kebudayaan karena musik itu linknya banyak, Bu. Banyak pekerja juga yang hidup di sekitar situ ya. Pembuat alat musiknya, pemetik alat musiknya, dan rumah-rumah yang mempekerjakan musik-musik itu. Jadi link-link ekonomi bisa juga kita sebut di situ, bisa ekonomi kreatifnya bisa jalan. Jadi sekali lagi peran museum tentu masih. Apalagi nanti kalau narasinya kita kuatkan, itu bagian terpenting apa yang ditanyakan Pak Ki Bambang tadi itu penguatan pendidikan karakter menurut saya. Itu akan lebih akan lebih tajam. Lalu mengenai yang kedua ke Ki Bambang ya. Apa ya, ke depan itu menurut saya Bu Liliana juga tugas berat kita berat lah kita sebut gitu ya. Jangankan di masa COVID, di masa sebelum COVID saja kita di museum masih meraba-raba bagaimana orang mau datang ke museum gitu ya. Sekali lagi, walaupun bencana, mohon diperhatikan fungsi utama museum itu melindungi. Kita tetap melindungi. Apa harus kita lakukan ya? Mau orang datang mau tidak, harap kita lindungi koleksi kita. Lalu yang lebih berkembang, kita kembangkan narasinya. Itu yang penting. Kembang narasi inilah yang akan membuat program ke depan orang menjadi tertarik kepada museum kita. Dan kita manfaatkan untuk itu. Ki Bambang menegaskan, mengkomunikasikan itu lebih penting. Sehingga masyarakat tahu apa yang ada di museum kita. Saya sebut misalnya kearifan tradisional. Bagaimana untuk menguatkan tubuh orang sekarang memakai jamu, ya, meminum lengkuas, jeruk, ketahanan pangan dan lain-lain, itu kan ada semua di museum kita. Kenapa tidak itu yang kita angkat ya, baik langsung, pameran langsung atau online itu sama saja. Artinya bahwa museum kita memberikan sesuatu kepada masyarakat. Mau orang datang mau berikutnya itu adalah strategi saja yang harus kita atur gitu ya. Jadi sekali lagi apa yang harus kita lakukan dalam pendidikan karakter? Salah satunya tentu menguatkan di masa-masa karena mereka masih di rumah. Apa yang kami lakukan juga kita kerjasama dengan TVRI sebetulnya Ki. Dan itu ya. Kalau untuk tingkat di Jogja, barangkali mungkin ada TVRI Jogja yang bisa membuat siaran seperti itu. Lalu kemudian menguatkan medsosnya. Kalau kami akan ada budaya saya yang bisa dipantau, dilihat terus oleh anak-anak. Lalu kemudian bagi yang tidak bisa menikmati, tentu kita harus membuat juga yang offline-nya atau yang mungkin cetakannya gitu ya, sehingga masih nyambung dengan anak-anak itu. Sekali lagi, tentu kita pendekatannya, tadi ada juga pertanyaan di teman-teman itu, apakah masih perlu digital di masa new normal ke depan gitu ya. Digital itu salah satu bentuk kita mendekati anak-anak masa sekarang sebetulnya. Pola anak-anak sekarang itu kan membaca WA 5 barisnya mereka udah bosan ini. Pola memang keadaan seperti itu. Jadi tentu melalui digital lah yang salah satu peran kita ke depan. Digital tetap diperlukan itu dalam rangka penguatan. Bahkan kita di Jakarta tidak ada pertanyaan juga bagaimana mendigitalkan itu. Kami sebetulnya kerjasama dengan Google sebetulnya. Bagaimana menguatkan metadata koleksi kita maupun cagar budaya kita sehingga dia betul-betul misalnya fotonya, videonya berkualitas tinggi, itu tetap kita butuhkan ya digital itu. Jadi dalam rangka melindungi dan penguatan. Jadi banyak hal yang bisa kita perbuat ke depan dengan itu. Sekali lagi barangkali peluangnya sangat besar pendidikan karakter Ki Bambang. Tentu salah satu caranya dengan media sosial maupun dengan media massa ya, itu jadi penting menurut saya. Tentu Ki Bambang yang pengalaman di bidang itu bagaimana kita memberikan. Karena UNESCO juga katakan, ya banyak yang tidak mempunyai akses melalui internet gitu ya. Banyak itu, tentu itu juga harus kita ambil perannya, bagaimana kita menguatkan sehingga itu sampai kepada anak-anak. Sekali lagi tentu museum harus bisa kreatif sehingga di masa-masa sulit ini kita bisa memasarkan ya, bukan memasarkan ya, kehadirannya itu dirasakan lah oleh masyarakat. Tentu dengan adanya COVID ini menambah kerja keras kita lagi, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Orang mau datang harus dibatasi, misalnya orang mau datang harus mentaati protokol gitu ya. Dulu saya yang normal barangkali orang masih mengira-ngira
mau datang apa tidak. Tentu hal ini kerja keras kita ke depan. Yakin saya museum dengan era baru ini, dengan era yang kita sebut memiliki data menggunakan teknologi ya, media baru, tentu akan bisa hal-hal baru yang akan kita lakukan ke depan. UNESCO juga sudah akan membuat aturan-aturan itu, tentu itu akan kita ikuti. Barangkali itu sedikit dari saya, Pak Ki Bambang dan Bu Jen ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan program itu. Tentu kerjasama kita nih Pak, gotong royong itu jadi utama menurut saya. Terima kasih Pak Fitra. Terima kasih Pak Fitra. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sampai pada tahap diskusi tahap 2. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Saya membacakan saja pertanyaan nomor 1 ya, dari Bapak Afif Ali. Jadi izin bertanya begitu ya, nanti ini barangkali untuk Pak Fitria, Pak Yiyok. Bagaimana kiatnya untuk mengenalkan museum bagi kalangan muda, sehingga mereka termotivasi mengenal cagar budaya kita? Itu pertanyaan yang nomor 1, Pak. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya dari Pak Andi Febrian. Di era normal baru ini, apakah museum bisa melaksanakan kegiatan seperti pameran, workshop, seminar, dan lain-lain secara tatap muka, tidak secara virtual? Jika bisa, bagaimana prosedurnya? Barangkali ini sudah dijawab sedikit, tapi barangkali bisa diperkuat Bapak narasumber. Itu pertanyaan nomor 2. Mungkin saya batasin dulu 2 ya. Kemudian nanti ada pertanyaan berikutnya, kita melihat, mohon maaf Bapak Ibu, kita melihat waktu. Silakan Pak Fitria dan Pak Iyo untuk menjawab pertanyaan. Nanti ya boleh saya dulu, nanti baru Pak Iyo. Ya, silakan. Bagaimana cara kita ke kaum muda? Memang sudah isu kita dari tahun yang lalu ya Pak Iyo ya, bagaimana anak milenial ini gitu ya menggandrungi itu. Tentu kita harus berbuat dengan cara mereka gitu ya. Kalau kita kan generasi kolonial nih yang sudah tua gini. Mereka mungkin generasi muda, bahkan generasi Z itu apa ya, yang lebih di bawah dari itu lagi. Salah satunya tentu dengan teknologi ya, maka digital dan lain itu jadi penting. Kita mengikuti apa yang kita lakukan di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Misalnya kami melakukan kemah budaya kaum muda. Mereka kita undang anak-anak muda itu yang 25 tahun ke bawah itu membuat aplikasi atau apa saja yang berkaitan dengan bagaimana mereka memandang aset budaya itu menurut pandangan mereka gitu. Itu salah satu trik buat mereka, cara kita mendekati. Keluarlah ide-ide baru bagaimana misalnya mendatangkan pengunjung, bagaimana membuat program online, membuat ketersambungan dengan berbagai pihak, mendigitalkan 3 dimensi, misalnya koneksi kita. Tentu itu akan menjadi hal yang sangat menarik menurut saya dilakukan. Jadi sekali lagi strateginya kita harus mau mendekati mereka, tentu dengan cara mereka juga. Salah satunya tentu program yang kita buat. Kita keterbatasan memang ada pandemi COVID ini, tapi barangkali tentu dengan pengalaman baru ini kita bisa membuat terobosan-terobosan bagaimana pendekatan itu kita lakukan dengan mereka. Bahkan para anak-anak muda yang YouTuber itu mereka juga mendapat sesuatu sebetulnya ketika mereka menginformasikan tentang kaitan dengan budaya gitu. Itu yang kita harapkan kepada mereka bisa ikut bersama-sama. Misalnya membuat film pendek 3 menit tentang budaya atau lomba-lomba gambar yang mungkin menurut mereka bagus. Bahkan sekarang tren itu sekitar akhir tahun kita juga akan lakukan membuat game berkaitan budaya. Itu kan juga sangat menarik bagi anak-anak. Jadi salah satu triknya itu. Tidak mudah memang, tapi salah satu cara itu. Kesannya tentu kembali kepada pengelola menurut saya ya Pak Iyo ya. Jangan museum itu kumuh, museum itu gelap gitu. Bagaimana merubah cahaya jadi bercahaya, Pak Iyo juga sampaikan. Mbak Ina juga sampaikan museum itu menjadi aman, nyaman, dan tentu itu yang diharapkan ke depan. Sebagian museum sudah melakukan, tentu kita perlu terobosan-terobosan baru sama dengan adanya new normal ini. Lalu yang kedua mengenai pameran yang langsung ya, ini tentu akan sangat berkaitan. Itu bisa, menurut saya sih bisa kita lakukan tentu dengan kehati-hatian ya. Dalam rangka apa? Misalnya tentu harus mematuhi protokol. Misalnya ya ada protokol pemakaian ruang ya. Ruangnya seperti apa? Orang boleh bagaimana di situ misalnya. Lalu kita misalnya melakukan kegiatan publik, ada fashion show. Boleh saja gitu sepanjang kita mengikuti protokol-protokol tadi itu. Sekali lagi tentu ada
perlu program-program yang kreatif yang akan mengundang gitu ya, menghadirkan orang datang, tidak hanya datang, tentu juga bergulir ekonomi kreatifnya, dan orang juga merasa senang, ada experience-nya, ada pengalaman datang ke museum. Walaupun ada pameran online, menurut saya beda dengan orang datang ke museum. Tentu cara-caranya itu yang harus kita kuatkan ke depan. Mungkin saya itu masih bisa kita lakukan, walaupun sebetulnya kita masih hati-hati betul ya melakukan berbagai kegiatan di ruang-ruang di museumnya. Tapi itu menjadi tantangan bagi kita dalam kehidupan normal. Misalnya kalau kita melakukan pameran dengan jarak 1,5 meter, gimana sih? Orangnya berapa? Kalau orang 200 kan jadi 100 misalnya, bagaimana tata kelolanya? Mungkin bisa bertahap. Itu yang harus menurut saya yang harus kita pikirkan, jumlah orang masuk ya. Apakah mungkin juga tentu dengan digital ini bisa menjembatani itu ya. Tentu program terencana yang lebih dari kita pengelola museum itu akan lebih diharapkan ke depan inovasi-inovasinya. Itu mungkin sedikit Bu Liliana. Ya, baik, terima kasih. Barangkali Pak Iyo ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan itu? Baik, terima kasih Bu Liliana. Yang pertama, bagaimana kiat ya pengelola museum itu untuk mengenalkan atau menarik kawula muda supaya datang ke museum. Saya hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Fitra. Pertama, kepada yang bertanya, saya lupa siapa tadi, ada dua cara. Pertama, yaitu kita pertama penguatan internal dan eksternal. Apa itu internal? Pertama dari sisi pengelola museum. Dalam materi saya sudah saya sampaikan, Mas, Bapak, jadi bahwa sebetulnya intinya ada 4. Ada sisi kunjungan, ada forum diskusi, ada atraksi, dan galeri budaya. Yang tadi implementasinya sudah disampaikan oleh Pak Fitra. Bagaimana program-program ini oleh si internal museum itu atau pengelola museum itu bisa disampaikan dengan baik. Ya. Nggak cukup di situ, nggak berhenti. Tetapi kita menggait atau mencoba untuk me-engage, ya, mengikut sertakan berpartisipasinya para komunitas atau sahabat-sahabat museum kita, ya kan? Melalui apa? Melalui mungkin kita ajak mereka untuk berkemarin bersama, ya seperti misalnya di tempat kami di Bank Indonesia itu kita menggait atau bersama dengan namanya Semasa. Semasa itu anak muda yang punya hampir 60 sampai 100 tenan. Bayangkan dia kita undang hari Jumat 1 minggu kalau tidak salah, 1 hari yang datang tuh hampir 10.000 orang. Wah, luar biasa itu. Saya juga heran dan salut sekali. Dia menciptakan produk-produk dia sendiri, tapi dia punya follower. Nah, itu salah satu bentuk yang menarik. Terus berhenti tidak? Nah, kita sebagai pengelola museum memanfaatkan begitu mereka berkunjung ke tempat kita, dia wajib untuk ikut juga mengunjungi museum kita. Ini salah satu yang menarik. Jadi, kalau buat museum-museum yang memang katakanlah mohon maaf, mungkin teknologinya tidak begitu canggih, tapi ada cara-cara tertentu yang memang tidak bisa tidak kita lakukan. Jadi tadi Pak Vita juga sharing, nggak bisa museum itu tiba-tiba mungkin tanpa adanya koleksi yang sudah itu-gitu aja, terus dia menarik. Nah, kemudian masyarakat tentunya atau masyarakat milenial itu pasti apa yang harus menarik, yang harus dilakukan lagi oleh museum itu. Nah, salah satunya melakukan kegiatan yang membuat mereka datang. Ya, tentunya tidak hanya itu, musik misalnya segala macam. Pertanyaan lagi lebih lanjut adalah gimana Pak dengan biaya. Nah, inilah kreativitas dari pengelola museum. Pengelola museum harus wajib dan pinter untuk menjajaki ya institusi baik itu pemerintah, mungkin swasta. Dia kan punya CSR, ya, punya program sosial, charity. Nah, ini harus kita dekati ya dengan cara proposal yang ada, si museum itu bersama dengan komunitas, itu diajukan ke mereka. Sehingga tidak ada lagi kata kami tidak ada dana, Pak. Enggak. Kreativitas inilah yang harus muncul oleh si pengelola museum. Sehingga kita bisa menggait, kita bisa meng-engage masyarakat, terutama generasi milenial itu datang. Terlebih lagi apabila museum itu mampu punya dana, coba kita rubah ya, yang namanya koleksi kita yang tadi ceritanya narasi sudah ada, tapi dari sisi narasi yang punya unsur-unsur teknologi yang menarik untuk masyarakat milenial. Mungkin bisa datang ke Museum DKI, beberapa museum-museum sudah punya high teknologi seperti di Monas mungkin di tempat saya di MBI, nanti bisa menjadi pembanding supaya masyarakat milenial itu merasa bahwa inilah yang harus dilakukan. Nah, yang kedua pertanyaan adalah bagaimana dengan museum, apakah nanti ke depan itu masih ada tatap muka? Walaupun sekarang kan ada, Mas, ada Bapak Ibu sekalian. Jadi di tempat kami pun ada tatap muka langsung, tapi tetap dibatasi jumlahnya. Jadi misalnya yang tadinya boleh 100 di auditorium kami, kita batasi 50%, 50. Yang tadinya 40, misalnya 80 di Serbaguna, kita batasi menjadi 40. Jadi itu SOP yang kami lakukan, kami sejajarkan dengan apa yang diberitakan oleh Pemprov setempat. Jadi 50% dari setiap kegiatan atau kunjungan.
Jadi bisa, bagaimana prosedurnya? Silakan buka saja website museum tersebut, ada tata caranya. Silakan bikin surat kepada museum untuk melakukan yang namanya suatu kegiatan-kegiatan atau event. Rasa-rasanya staf museum pasti terbuka, dan itulah kunci ke depan bahwa museum itu adalah emas buat kita. Ya, jadi ada tempat yang memang kita lakukan untuk teman-teman di sana. Dan jangan lupa, museum adalah free ya, free from the charge menurut saya ya, gratis untuk teman-teman museum, untuk teman-teman komunitas menurut saya, sehingga ya bisa datang ke tempat kami di museum, dan museum memberikan suatu bentuk-bentuk kegiatan yang menarik. Itu mungkin Bu Liliana yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Iyok, Bapak Ibu peserta yang terhormat. Dari chat ada beberapa pertanyaan dari Pak Rizky Wahyu Putana, dari Pak Abdul Muthalib, Pak Ardiansah, Dwi Putra, Ibu Yunita. Tetapi saya melihat pertanyaan yang diajukan sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Fitra dan Pak Iyok. Oleh karena itu, yang bertanya itu sudah halo, jawabannya sudah ada pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta, dari Bu Ina, dari Bu Jen, dan saya pikir untuk tahap kedua ini kita cukupkan dulu karena kita terbatas dengan waktu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sekali rangkaian seminar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita telah mendapatkan pemberian bagaimana persiapan untuk masa era baru, masa normal baru. Jadi kita sudah diberikan banyak, jadi kita perlu ada protokol, dan yang paling penting kita konsisten pada SOP yang sudah ada. Kemudian juga kita mendapatkan pengayaan bagaimana museum itu dengan supaya aman dan nyaman untuk dikunjungi pada masa era normal baru. Bapak Ibu, saya pikir dicukupkan saja acara hari ini. Terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu pada acara ini, dan terima kasih pada penyelenggara seminar Museum Basuki Abdullah dan yang memberikan pengayaan pada kita, memberikan persiapan kita bagaimana kita mempersiapkan museum di era normal baru. Mari kita dengan semangat optimisme menghadapi era normal baru dengan peluang dan tantangan yang sebelumnya kita sebetulnya belum lihat. Tadi juga sudah dikemukakan banyak sekali sebetulnya program-program baru yang bisa di-create untuk masa era baru. Akhirnya saya Liliana Sugiarto mohon pamit undur diri. Saya serahkan acara selanjutnya pada MC yang barangkali akan mengatur bagaimana akan diadakan foto kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu Lili atas ininya. Pada teman-teman semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk sesi penutupan bisa mengaktifkan videonya semua untuk pengambilan screenshot sesi foto. Diaktifin videonya semua. Udah belum lihat semua? Belum. Sudah Bapak Ibu? Ya. Sudah siap. Ada yang Sudah. Sudah, Mas Fit?
Udah. Udah. Satu kali lagi, Bu. Oke. Oh ya. Ya. Alam museum, Bu. Museum di hatiku. Citraan deh. Udah. Udah. Ah, Udah, Le? Udah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih atas bergabungnya partisipannya untuk mengikuti seminar daring ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan atas kegiatan seminarnya. Yang cabutin kapan? Untuk penutup saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tit. Di Bambang, terima kasih Bu Liliana, Bu Maeva, terima kasih. Apa kabar Pak Iyo? baik. Iya, Saya ya. ya. Bu Liliana, terima Citra, kasih Bu silakan Liliana. tempat saya. Ini terima kasih Bu Lili. Bu Lili. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Eva, Bu Iya, Liliana, Pak Mungkin, ya. Fitra. Terima kasih Ya, semuanya. mungkin ketemu lagi ya. Ya. Sampai ketemu. Sehat-sehat. Ada Pak Dwi juga ya di BPMK. Ya Pak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fitra, Pak Iyo, Pak Bambang, semuanya. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Bu Deda ya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, makasih bertemu. Terima kasih. Ketemu lagi.